Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafirman, NIM 2004-2050, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan tugas pertemuan 4, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, tentang pengadaan pengelolaan sumber daya manusia. Berikut pengadaan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada Human Resource Management. Human Resource Management merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Human Resource Management adalah usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengelola karyawan agar mereka dapat memiliki performa yang lebih baik. Misalnya saja, ketika kita ingin merekrut seorang karyawan, tentu kita ingin mencari seorang yang memang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh perusahaan. Karena mereka akan lebih cocok, lebih bisa beradaptasi, dan lebih bisa bertahan lama dibandingkan mereka yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Human Resource Management diciptakan untuk memaksimalkan performa karyawan yang lebih efektif. Berikut tujuan dari Human Resource Management. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Dalam merencanakan Human Resource Management, perusahaan harus bisa seefektif mungkin karena hal tersebut dapat membantu memangkas sumber daya dan budget jadi seminimal mungkin. Yang kedua, menganalisis pekerjaan. Salah satu fungsi dari Human Resource Management adalah membuat analisis pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan agar strategi perusahaan berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada proses rekrutmen dan penempatan karyawan. Dalam Human Resource Management, tim Human Resource harus memiliki perencanaan yang komprehensif terkait proses rekrutmen, seleksi hingga karyawan. Yang keempat, ada pengembangan karir karyawan. Pelatihan serta pengembangan adalah kunci untuk mengelola dan mempertahankan karyawan yang baik. Dalam Human Resource Management ini akan membuat mereka semakin betah. Yang kelima, ada melakukan performa review secara berkala. Karyawan tentu saja butuh mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja mereka di mata perusahaan. Yang keenam, ada remunerasi untuk karyawan. Perusahaan harus memastikan karyawan dibayarkan sesuai dengan standar pekerjaannya, karena pemberian gaji yang kompetitif membuat mereka lebih bahagia. Yang ketujuh, ada menjaga motivasi karyawan melalui insentif perusahaan yang baik akan memberikan insentif juga tunjangan yang kompetitif untuk karyawannya meskipun itu hal-hal yang kecil. Selanjutnya, manfaat dari Human Resource Management. Yang pertama, membina sumber daya manusia di perusahaan. Yang kedua, mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Yang keempat, mempermudah atasan. Materi yang kedua, yaitu Human Capital Management. Human Capital Management merupakan pengembangan dari Human Resource Management, di mana perbedaannya adalah pada filosofi mendasar yang melekat pada kedua pendekatan tersebut. Human Capital diartikan sebagai manusia itu sendiri yang secara personal dipinjamkan kepada perusahaan dengan kapabilitas individunya, komitmen, pengetahuan, dan pengalaman pribadi. Walaupun tidak semata-mata dilihat dari individu, tapi juga sebagai tim kerja yang memiliki hubungan pribadi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Konsep utama Human Capital menurut Becker adalah bahwa manusia bukan sekadar sumber daya manusia, tetapi merupakan modal atau kapital yang menghasilkan pengembalian atau retur dari setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut. Berikut komponen dari Human Capital. Yang pertama, individual capability. Kecakapan individu dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kecakapan nyata, actual ability, dan kecakapan potensial, potential ability. Yang kedua, ada individual motivation. Motivasi tersebut berbentuk dari sikap atau attitude karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan. Yang ketiga, ada the organization climate, yaitu sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi. Yang keempat, ada work group effectiveness. Efektivitas di tim kerja didasarkan pada dua hasil-hasil produktif dan kepuasan pribadi. Yang kelima, ada leadership. Menurut Abdul Salam, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses kemudian untuk mencapai tujuan tertentu.
Selanjutnya, manfaat dari Human Capital Management. Yang pertama, Human Capital Management mampu membantu proteksi human resource untuk merekrut orang yang tepat di posisi yang tepat. Yang kedua, Human Capital Management mampu berfokus pada pilihan tepat untuk kepelatihan dan pengembangan skill karyawan. Yang ketiga, Human Capital Management mampu membantu karyawan menganalisa kekurangannya dan mendukung strategi skill investment. Yang keempat, Human Capital Management mampu mendukung perusahaan dalam menekankan biaya yang sepadan setelah melihat potensi setiap karyawannya. Dengan begitu, perusahaan bisa memaksimalkan return of investment atau ROI. Yang kelima, Human Capital Management mampu meningkatkan rasio retensi karyawan. Materi yang ketiga yaitu perbedaan Human Resource Management dengan Human Capital Management. Yang pertama, pada Human Resource Management, manusia dianggap sebagai sumber daya manusia. Sedangkan pada Human Capital Management, manusia dianggap sebagai modal atau investasi. Yang kedua, pada Human Resource Management, karyawan berfungsi sebagai pendukung kegiatan industri mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pada Human Capital Management, karyawan berfungsi sebagai kunci organisasi untuk berkembang. Yang ketiga, pada Human Resource Management, tenaga kerja semakin habis seiring dengan waktu. Sedangkan pada Human Capital Management, tenaga kerja bisa semakin bernilai seiring dengan waktu. Yang keempat, pada Human Resource Management, perusahaan terus mengoptimalkan kinerja karyawan. Sedangkan pada Human Capital Management, perusahaan terus menambah value karyawannya. Yang kelima, pada Human Resource Management, anggaran karyawan adalah biaya, sedangkan pada Human Capital Management, anggaran karyawan adalah investasi. Selanjutnya ada persamaan Human Resource Management dengan Human Capital Management. Persamaan Human Resource Management dengan Human Capital Management adalah keduanya sama-sama mengatur aspek dari manusia atau karyawan sebuah perusahaan dengan menggunakan sistem manajemen. Selanjutnya, Human Resource Management dan Human Capital Management menyediakan fungsi dan kemampuan untuk pengelolaan sumber daya manusia dengan proses otomatis dan memberikan suatu sumber informasi bagi karyawan. Materi yang keempat, pendekatan pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama ada pendekatan mekanik atau klasik. Dalam pendekatan mekanis, jika ada perlawanan dengan energi kerja, maka elemen manusia dalam organisasi disamakan menggunakan faktor-faktor produksinya. Yang kedua ada pendekatan paternalisme atau paternalistik. Paternalisme adalah konsep yang mencurigai manajemen sebagai pelindung karyawan. Berbagai jenis bisnis telah dilakukan oleh para pemimpin perusahaan sehingga pekerja mencari sumbangan berdasarkan pihak lain. Yang ketiga ada pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa suatu organisasi atau perusahaan adalah sistem kompleks yang dapat disebut sebagai sistem eksternal. Itulah penjelasan video singkat tentang pengadaan pengelolaan sumber daya manusia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.